yang baru kita ziarahi atau kita kunjungi dan kita bersyukur kepada para syuhada, banyak yang bisa kita ambil hikmah tentang nilai-nilai kehidupan. Pertama, perang Uhud ini mengajarkan kepada kita tentang bahwa satu kesalahan itu mengakibatkan kekalahan. Satu kesalahan bisa mendatangkan kekalahan. Bagaimana kalau kesalahan itu banyak? Masya Allah. Bagaimana kalau kesalahan dosa itu sangat banyak sekali? Astagfirullah. Sehingga Nabi menyatakan dalam hadisnya, kata Nabi dalam pertemuannya, dalam hadis itu tidak bisa diterjemahkan. Maknanya bahwa jika seorang beriman melakukan suatu kesalahan, maka akan ada titik hitam di hatinya. Melakukan lagi akan ada titik berikut. Kalau banyak melakukan, tentunya akan hati itu akan menghitam. Nah, ini gambaran tentang bagaimana seorang beriman itu harus selalu waspada, insaf, dan harus selalu bertaubat kepada Allah. Memang kita tidak lepas dari kesalahan, sudah lepas dari kehilapan. Dari itu Islam mengajarkan kita agar selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, perang Uhud ini memberikan pelajaran kepada kita tentang pentingnya istighfar. Minum nggak? Sini ambil. Kami masuk surga, pasti masuk surga. Tetapi mengapa kita masih memberikan salam kepada mereka? Mengapa kita masih memohonkan ampun untuk mereka? Karena kita butuh. Nah, ini menunjukkan tentang berbesarnya istighfar dalam kehidupan kita. Sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, walaupun beliau sudah dijamin dosa-dosa yang diampuni oleh Allah yang lalu maupun akan datang, tetapi Nabi itu tidak kurang setiap harinya minta ampun kepada Allah 70 sampai 100 kali. Bagaimana dengan kita? Tentunya ini menjadi bahan renungan muhasabah kita. Tentunya kita harus bertobat banyak dari Nabi. Nabi sudah maksum, bebas dari dosa. Tentunya kita sebagai manusia yang tidak lepas dari salah dan khilaf akan terus selalu beristighfar kepada Allah Ta'ala. Bagaimana tentang permohonan ini? Ada satu pertanyaan, bagaimana kalau kita memohonkan ampun untuk yang dimakamkan, apa yang sudah wafatnya, atau kita sedekah diniatkan kepada yang sudah almarhum, apakah sampai? Tentunya kita jawab sampai. Ini ada kisah menarik. Apa itu? Air ini. Ada kisah menarik yang dikisahkan sendiri oleh Imam Al-Maqdisi dalam kitabnya Nurul Uqad Al-Hamidah, satu ayat 2 halaman 19. Beliau mengisahkan tentang istri tersayangnya, dan ini menjadi bahan renungan bagi pasangan, ya, bagi suami atau istri. Imam Al-Maqdisi ini menceritakan tentang istrinya, istri tercintanya. Istrinya ini menikah usia muda, ya. Usia 12 tahun dinikahi oleh Imam Al-Maqdisi. Imam Al-Maqdisi ini seorang ahli hadis, seorang hafid, dan ahli sejarah. Usia 12 tahun menikah, punya anak dua. Kemudian usia 20 tahun wafat, meninggal usia muda. Yang menarik adalah bagaimana seorang suami semacam imam besar ini yang selalu memohonkan ampun untuk istrinya.
Istrinya terus dimintakan ampun kepada Allah Ta'ala. Suatu waktu Imam Al-Maqdisi ini bermimpi ketemu istrinya. Kata Imam Al-Maqdisi, aku melihat dalam mimpi istriku itu dalam keadaan dikafani seperti aku dulu mengkafani dia. Kemudian aku bertanya kepada istriku, apakah istighfarku yang aku baca terus untukmu, apakah sudah sampai? Kata istrinya, sampai wahai kakanda, sampai. Kemudian istrinya ini menangis karena dia tidak sempat membalas kebaikan suaminya. Ini kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Al-Maqdisi tentang pengalaman pribadinya, bagaimana sayangnya Imam Al-Maqdisi kepada istrinya, walaupun istrinya wafat terus dimintakan ampun kepada Allah. Ini jadi pelajaran bagi kita yang berpasangan-pasangan nih. Mari kita saling tawasau bil haq, tawasau bis sabr, usahalah bagaimana kehidupan berkeluarga itu kita usahakan terus berlangsung insyaallah taala, dan kita terus berdoa semoga terus berlanjut ya. Kita doakan juga yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat segala penyakitnya ya. Allah sembuhkan, Allah berikan keajaiban dengan kesembuhan. Baik, kita lanjut. Ini sudah sampai di mana? Oh ya, oke, kita lanjut ke Masjid Qiblatain. Serpatau. Nah, Masjid Qiblatain. Belum. Enggak, maksudnya ini rutenya. Ya. Oke, kita akan ke Masjid Qiblatain dulu. Ya, kita akan ke Masjid Qiblatain walaupun tidak turun. Ya. Masjid ini pertama kali adalah rumahnya Ummu Bashar. Ya, salah seorang sahabat wanita, di mana Ummu Bashar ini waktu itu mengadakan akikah untuk putranya. Kemudian menyembelih 2 ekor kambing dan mengundang Nabi bersama beberapa sahabat. Waktu itu kaum muslimin masih diperintah menghadap ke Baitul Maqdis ke arah utara selama 16 bulan atau 17 bulan. Setelah Nabi sampai di rumah Ummu Bashar yang ada di masjid sekarang itu, Nabi kemudian menikmati hidangan yang disuguhkan oleh Ummu Bashar. Kemudian waktu zuhur Nabi akan melaksanakan sholat di rumahnya. Pertama menghadap ke arah utara. Setelah dapat 2 rakaat mau pindah ke rakaat ketiga, turunlah wahyu tahwilul kiblat, tentang tahwilul kiblat, peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Dengan turunnya ayat wadana roh taqallubu wajhika fis sama' fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Berubah. Oh, itu sudah lewat. Terbalik, Ustaz. Yang terbalik ya. Yes. Ya sudah. Oke, kita ini putar balik. Ayat ini memerintahkan agar Nabi merubah kiblatnya dari arah utara ke arah selatan. Otomatis Nabi merubah kiblatnya menjadi kiblatnya ke arah 180 derajat. Ya, sementara sahabat yang ada di belakangnya terus berusaha berposisinya di belakang Nabi. Karena tempat ini bersejarah dengan turunnya ayat tahwilul kiblat, perubahan kiblat, Ummu Bashar kemudian mewakafkan rumahnya untuk dijadikan masjid, sehingga masjid ini dikenal dengan masjid sebelah kanan kita ya, sebelah kanan kita ini ada Masjid Qiblatain, Masjid kedua kiblat ini sebelah kanan, kehalangan ini sebelah, bisa lihat sebelah kanan. Oh, itu sebelah kanan, lihat saya. Itulah Masjid Qiblatain. Di Masjid Qiblatain ini ada 2 mihrab. Mihrabnya dalam yang menghadap ke arah Ka'bah, sementara di dalam luarnya itu ke arah utara mihrab, 1 mihrab yang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Dan setelah itu kaum muslimin dilarang menghadap ke Baitul Maqdis sampai hari kiamat. Sementara orang-orang Yahudi Madinah waktu itu mempertanyakan tentang perubahan kiblat ini, dan Allah abadikan perkataan mereka, perkataan sinis mereka dengan firman-Nya, sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Berkatalah orang-orang dungu di antara mereka, apa yang menjadikan Muhammad
kiblatnya ke arah Ka'bah. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita ke bekas perang Khandaq ya. Kita akan Perang Khandaq. melewati sebuah tempat Khandaq. prosedur sejarah tentang perang Khandaq. Perang ini disebut dengan perang Khandaq karena Nabi mempergunakan Khandaq atau parit sebagai benteng pertahanan. Perang ini juga disebut dengan perang Ahzab, artinya sekutu. Karena Nabi dan sahabatnya di Madinah ini dikeroyok oleh tentara sekutu yang dimotori oleh pihak kafir Quraisy. Sebanyak 10.000 tentara yang di depan ini sudah tampak Jabal Sila. Sila ya, ini di bawah di lereng Jabal Sila inilah tempat pusat komando Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung lepas. Kenapa lepas? Kenapa? Ini kan? Handak. Handak hampir depan. Depan handak. Ya enggak, maksudnya ke belakang atau Enggak, belok kanan. ya. Ya ini di depan kita Jabal Sila ya. Di bawahnya ada Jangan melewatin. pusat komando Rasulullah bersama sahabatnya. Di mana waktu itu Madinah akan digempur habis-habisan sebanyak 10.000 tentara. Sementara kaum muslimin hanya 3.000. Nah, kemudian Salman Al-Farisi, ini di depan kita ya. Nah, ini ada Salman Al-Farisi kemudian memberikan usulan agar di utara Madinah dibuatkan parit untuk menghadang ya, kayak ini depan ya. Ini sebelah kiri kalau bisa melihat Bapak dan Ibu itu ada musola kecil ya. Di atas, Di sebelah kiri. Oh, di atas. Oke. Nah, itu tempat komando Nabi. Oh, ini. Ya. Headquarter. Komando Nabi ya. Disitulah Nabi mengkomando para sahabatnya. Masya Allah. Oh, di atas Disitulah sana. Nabi berdoa Iya. 3 hari 3 malam. Senin, Iya, di atas. Selasa, Rabu. Di sebelah sana ini ada masjid kecil-kecil ya. Ada Masjid Umar, Masjid Salman. Yang besar ini Masjid baru, ini Masjid Abu Bakar. Ada Masjid Ali, Masjid Fatimah. Yang dulu tuh di zaman Nabi adalah Ada sempat waktunya tenda. pasti Kemudian lama lebih yang 1 hari merintis penuh. membuat tempat ini adalah Umar bin Abdul Aziz. Melihat tentara musuh yang begitu banyak, Nabi berdoa kepada Allah 3 hari 3 malam. Dari Senin, Selasa, Rabu. Baru Allah mengabulkan doa Nabi pada hari ketiga. Nah, ini menunjukkan tentang bagaimana bahwa doa ini jangan kesusu ya. Jangan terburu-buru. Nabi aja baru dikabulkan doanya hari ketiga. Jadi jangan instan gitu. Sekarang ya Allah minta, ya Allah bayarkan hutang hamba ya Allah, kemudian langsung dibayar. Tentunya tidak demikian ya. Nah, ini memberikan pelajaran bahwa kita kewajiban kita berdoa, usaha, nanti insya Allah Allah akan memberikan pertolongan. Akhirnya apa? Setelah hari ketiga Allah turun tangan, Allah kemudian menurunkan bala bantuan dari langit. Ya Allah kemudian juga mengirimkan angin topan yang menyapu bersih tenda-tenda musuh. Kemudian juga Allah mencampakkan rasa takut di hati para musuh sehingga antara mereka itu saling bertengkar, sudah tidak sepakat lagi. Mereka sudah berselisih sehingga banyak dari kabilah-kabilah Arab yang ikut serta dalam peperangan itu banyak yang pulang ke daerahnya masing-masing. Mereka membiarkan pihak kafir Quraisy berperang sendirian sehingga akhirnya pasukan kafir Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan pulang ke Mekah tanpa hasil apapun. Dan sejak itulah pihak kafir Quraisy tidak bisa menyerang Madinah lagi. Bahkan justru sebaliknya, Rasulullah dan sahabatnya yang balik menyerang mereka. Dan puncaknya pada tahun ke-8 Hijriah, waktu Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, yang akhirnya Nabi masuk ke Mekah tanpa perlawanan sedikit pun dan tanpa pertumpahan darah. Nabi masuk ke Mekah dengan membebaskan Ka'bah dari patung-patung ya, yang waktu itu dijumpai ada sekitar 360 patung dimusnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perang Khandaq ini merupakan perang terakhir pihak kafir Quraisy menyerang Madinah. Dan setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kemenangan perang Khandaq ini tentunya
kaum muslimin di Madinah mendapatkan kredit poin di tengah-tengah bangsa-bangsa di hadapan para bangsa Arab, dengan akhirnya mereka semuanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengembangkan dakwah ya, dan diteruskan oleh sahabatnya, diteruskan oleh para tabi'in dan seterusnya. Alhamdulillah, masya Allah, kalau kita lihat di Madinah ini waktu orang ziarah yang masya Allah membayangkan bagaimana seandainya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hidup melihat umatnya yang begitu banyak ya. Allah. Tentunya ini suatu kebanggaan bagi kita, dan kita berharap semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khair ummah, sebagai bagian umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa meneladani sifat-sifatnya, bisa mengikuti sunnah-sunnah, insyaallah ta'ala. Insyaallah. Demikian yang bisa disampaikan pada acara ziarah hari ini. Insyaallah nanti sore kita ada acara pemantapan manasik dan briefing persiapan kita ke Mekah insyaallah besok. Nanti kita kumpul di ruang makan ya, setelah sholat asar tepat. Diharapkan jangan bisa hadir karena banyak hal yang disampaikan ya, termasuk bagaimana kita bisa memaknai tentang umroh yang akan kita laksanakan insyaallah besok insyaallah. Demikian, semoga acara ziarah hari ini Allah catat sebagai tambahan amal bagi kita semuanya. Allah lipat gandakan pahala-pahala kita, Allah meridhai kita, Allah mengganti berlipat-lipat biaya umroh yang kita keluarkan insyaallah ya, dengan rezeki yang banyak, halal, mudah dan tambah di bawah juga. Allah menyembuhkan yang sakit, Allah memudahkan yang sulit, Allah melapangkan yang sempit, Allah menyampaikan semua hajat dan cita-cita. Yang belum dapat jodoh segera dapat jodoh. Amin ya. Ya, kita doakan ya, karena di antara jalannya ada yang ingin mohon semoga sepulangnya dari Mekah ini nanti segera datang kumbang idaman yang akan segera menghisap putih bunganya. Amin. Ya Rabbal. Amin. Kita doakan ya. Kita doakan. Juga di sini ada kijang super sini ya? Nggak ada ya? Nggak ada kijang super ya? Hanya ada aren di sini. Ada kijang super sini? Nggak ada ya? Kalau ini masih muda ini. Wah, ada kijang super guys. Baik para jemaah, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus saya mohon keikhlasan para jemaah. Ya, nggak apa-apa saya sampaikan bahwa di antara jemaah kita, Bunda ini lah yang sebut namanya, dan dia sedang diuji oleh Allah dengan ya penyakit. Semoga Allah segera mengangkat penyakitnya. Amin. Allah memberikan kesembuhan yang tidak datang sesudah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita kirim Fatihah, kita bacakan Fatihah untuk kesembuhan beliau, dengan insya Allah dengan banyak yang berdoa, insya Allah di antara doa itu Allah kabulkan. Ala dhahabi ba'siha wa shifaiha shifaan la yughadiru saqaman wa la alaman ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tutul qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa qiyaiha wa quwwatil arwahi wa jadaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma rabbina nas'aluka al-asma'a al-shafi wa shifa'a ila shifa'a shifa'an la yughadiru saqaman wa la alaman. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به بعلم الغيب عندك أن تذهب بأسها عاجلا غير آجل وتشفيها عاجلا غير آجل شفاء لا يغادر سقما ولا ألما.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أسمي شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم. آمين. ربنا إنها مسهل وأنت أرحم الراحمين. آمين. ربنا إنها مسهل وأنت أرحم الراحمين. ربنا إنها مسهل وأنت أرحم الراحمين. وأنت على كل شيء قدير. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويعافيها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا الله إنا نسألك يا الله برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لنا ذنوبنا وتكفر عنا سيئاتنا وترحمنا وترزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم إنا نتبرأ من حولنا وقوتنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك فأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسر الهدى لنا. Ya Allah ya Tuhan kami, alhamdulillah dengan rahmat-Mu semata pada hari ini kami telah menyelesaikan acara ziarah kami. Kami mohon ya Rabb agar Engkau menerima ziarah kami, menerima salat kami, menerima segala kebaikan kami, dan jadikan kami hamba-Mu selalu tulus ikhlas dalam segala amal ibadah kami. Ya Allah berikan kepada kami kesehatan lahir batin, panjang umur, istiqamah dan husnul khatimah. Ya Allah berikan kepada kami ya Rahman ya Rahim keberkahan, berkahi umur kami, berkahi rezeki kami, berkahi harta kami, berkahi keluarga kami, berkahi anak keturunan kami, berkahi ya Allah usaha kami, karir kami, dan semua yang Kau anugerahkan kepada kami. Jadikan kami hamba-Hamba-Mu yang selalu pandai bersyukur. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, alhamdulillah dengan rahmat-Mu ya Allah semata kami sampai ke kota Rasul-Mu ini ya Allah. Dari itu kami mohon kehadiran-Mu agar Engkau wajibkan kami nanti dengan ziarah ini untuk mendapat syafaat Rasul-Mu nanti di akhirat ya Arhamar Rahim. Walaupun di dunia kami belum pernah sahabat dengan beliau, belum pernah menatapnya, belum pernah melihat akhlaknya yang sangat agung, perkenankan ridho kami nanti di akhirat kami bisa menatap Rasul, bisa bertetangga dengan Rasulnya dengan amal-amal kebajikan kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian acara ziarah pada hari ini kita lagi diingatkan nanti sore setelah sholat isya tepat kita kumpul sampai menjelang waktu maghrib. Insyaallah ada penetapan manasik dan mungkin persiapan kita menuju ke Mekah insyaallah besok siang. Demikianlah. Kemudian nanti sebelum turun mungkin diperhatikan barang-barang yang masih ada yang ketinggalan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai ya?